Gubernur Banten Andra Soni melakukan kunjungan ke kantor wilayah atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banten atau DJPB di Jalan Abdul Fatah Hasan, Kota Serang pada Selasa 11 Maret tahun 2025. Kunjungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banten atau DJPB, Gubernur Banten Andra Soni berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Andra Soni mengungkapkan dirinya melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga vertikal yang ada di Provinsi Banten, salah satunya dengan Kanwil DJPB untuk mengidentifikasi atau mencari sektor pendapatan baru yang bisa dioptimalkan. Andra mencontohkan ada ratusan perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Banten dan tidak semua item pajak yang dibebankan kepada perusahaan masuk ke Provinsi Banten. Maka dari itu pihaknya akan mengkoordinasikan terkait persoalan tersebut agar seluruh item pajak masuk ke daerah. Salah satu diskusi kita adalah menggali potensi pendapatan. Kita punya rencana banyak mau mengebangun, tapi nggak punya sumber pendapatan baru kan agak kesulitan juga. Nah, ada beberapa ide, beberapa gagasan yang muncul dan kemudian harus kita tindaklanjuti. Itu pertama. Kedua, saya atau kita punya rencana untuk bagaimana sumber daya manusia di Banten semakin meningkat. Salah satunya adalah pendidikan gratis yang insya Allah di awal tahun ajaran baru itu akan kita laksanakan untuk tingkat SMA, SMK, SKH dan madrasah aliyah. Dan kedua, kita ingin punya sekolah-sekolah unggulan seperti yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo yang kemudian kita terjemahkan di daerah seperti sekolah Garuda atau sekolah rakyat di mana sistem boarding dan kita bisa mencontoh yang sukses itu adalah Insan Cendekia. Itu ada di Tangerang Selatan. Ini adalah sekolah yang konsepnya gratis dan untuk anak-anak Banten yang punya kemampuan istimewa dan berlatar belakang keluarga tidak mampu. Nah, alhamdulillah tadi ada diskusi kita, banyak aset-aset negara, hasil sitaan dari perkara-perkara hukum sebelumnya, PLBI dan sebagainya, yang bisa kita komunikasikan, kemudian kita manfaatkan atau diberikan izin untuk memanfaatkan, yang kemudian akan jadi sekolah unggulan. Salah tiganya lagi. Ya. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Suska menyambut baik silaturahmi yang dilakukan oleh Gubernur Banten Andra Soni bersama jajaran. Silaturahmi tersebut tentu akan menguatkan koordinasi antar DJPB dengan Pemda di Banten, terutama berkenaan dengan support DJPB kepada Pemda, baik dari sisi belanja maupun transfer. Ya, pertama mungkin dari sisi kami Kanwil Kementerian Keuangan Provinsi Banten itu ada Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, Ditjen Kekayaan Negara, sama Ditjen Bea Cukai itu menyampaikan apa yang kami lakukan, terutama yang kaitannya support kami ke Pemda, gitu ya, baik dari sisi kalau dari saya mungkin Ditjen dari sisi belanja itu transfer ke daerah, gitu ya, koordinasinya seperti apa, terus fungsi kami sebagai regional chief economist, kita juga kasih financial advisory buat local government, kemudian masing-masing dari Kanwil DJP kerjasama terkait nanti ada pertukaran data ya, kemudian dari Ditjen Kekayaan Negara terkait dari pemanfaatan aset, tadi disampaikan Pak Gubernur ya, itu dari aset-aset sitaan Pak Gubernur ya. Dan dari BC menyampaikan juga pelaksanaan tugasnya di Bea Cukai, kemudian kondisi termasuk industri ya Pak, yang itu kurang lebih itu kita menjelaskan. Dan bagaimana kita bisa menjalin kolaborasi dengan Pemda untuk mengoptimalisasikan baik dari sisi tugas Pemdanya maupun dari kami. Kalau tadi terkait efisiensi itu berapa banyak? Efisiensi itu kalau dari total transfer ke daerah untuk Provinsi Banten dan Kabupaten Kota itu kan sekitar 19 triliun. Itu efisiensinya sekitar 280 miliar. Jadi hanya 1,4%. Jadi ya, kecil ya relatif kalau dibandingkan secara keseluruhan transfer ke daerah. Itu juga sudah tadi disampaikan, kira-kira nanti dari Pemda kalau misalnya yang ada yang diefisiensikan, bagian yang tadinya sudah direncanakan gimana menggantikannya gitu ya. Sudah